Dulu kan hiburan kita cuma TV ya, anak gen Gak usah nunjuk-nunjuk. Gen Y. Gak usah nunjuk-nunjuk. Gen Z juga masih Gen Z saya sih Iya. masih TV juga ya. Doraemon. Bukan Bukan suka cari cari perhatian, sih, suka Mas. jadi pusat perhatian. Iya, beda. Iya. Suka cari Iya, perhatian sama makanya saya jadi pusat benarkan. perhatian beda. Tenang. Tenang. Tahan. Oh, muka ekstrovert. Terekspos. Oh enggak, saya introvert. Oh, iya. Langsung. Kalau Korobi ekstrovertnya di segala bidang kayaknya. Wow. Halo semuanya, welcome back to History, di mana kita akan membahas cerita tentang aku, kamu, dan kita semuanya. Nah, hari ini aku ditemani oleh siapa? Sophia. Oke, oleh Cesuni. Sophia. Lalu ada Ko. Prianto. Ya. Oke, baik. Lalu ada siapa? Sasi. Sasi. Baik, saya Lauren ya di sini ya. Oke. Iya. Nah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang berkebalikan dengan pembahasan sebelumnya. Nah, pembahasan yang mana tuh carilah tuh ya, banyak pembahasannya. Jadi hari ini kita akan membahas apa, Ceh? Membahas tentang ex mantan. Waduh. Saya tidak punya. Gibah ya. Ini. Jangan, bukan itu. Oke. Langsung khawatir. Cece ada banyak ya? Kalian udah siap senyum udah. Cece ada banyak ya Cece? Boleh kita jadi Nggak, bahan nggak, itu aja boleh. Extrovert. Extrovert. Karena kan kemarin kita bahas tentang introvert ya. Kebetulan itu nggak tahu berhasil atau enggak ya itu ya. YouTube-nya ya. Nggak tahu tuh editornya berhasil atau enggak itu mempertahankan. Semangat ya, ada editor. muka kita berdua juga. Semangat editor. Makanya akhirnya dibuat susulannya begini ya. Jangan Iya. kalau kebanyakan extrovert ntar juga nggak jadi kayak videonya. Kayaknya nggak ada jedanya gitu ya. Iya itu yang saya takutkan. Ntar misalkan cuma 3 sesi jadinya banyak ya. Jadi 2 kali lumayan lipat. buat sebulan jadinya. Buat bahas extrovert. Syutingnya 2 jam berarti ya. Bagi berapa part? Bagi 4. Oke. Aduh, nggak Mungkin bener. kan tadi Cesuni udah bilang biar seimbang gitu. Biar seimbang. Nah, kita kan mukanya Ai sama Kelly udah pernah Oh, muka ekstrovert. terekspos. Oh enggak, saya introvert. Oh, iya. Langsung. Sudah pernah terekspos ya kalau kita Iya. berdua introvert. Kalau kalian Pernah bagaimana? sih, pernah terekspos juga. Kita ekstrovert. Iya, kebetulan kayak pernah Waktu deh. itu kan kita Cuman pernah bahas ya introvert versus extrovert, Iya. pernah kan ya? Emang pernah Emang pernah? loh. Pernah. Pernah, Ai Nggak nggak nonton. Ketawa. Saya yang edit gimana ceritanya saya nggak nonton. Extrovert Tapi- versus introvert. Ya udahlah ya, anggap sudah Oh, pernah. iya, Neng. pernah. Saya lupa sih. Tapi extrovertnya Cele berapa? Kan kita taunya Cele introvert nih, tapi kan setiap kita kan punya extrovert, Pasti sisi punya. extrovertnya tuh. Berarti Cele extrovertnya berapa? Kalau Ai terakhir ngetes itu introvertnya 72. Jadi extrovertnya itu 72 berarti extrovert. extrovertnya 28. Iya 28, 28. Wow. Sangat ya, seperti Oke. itu. Kita levelin ya. Cele 28 gitu ya. 28, 28. Kelly. Aduh lupa ya saya ya sebenarnya. Introvertnya Kayaknya- berapa? Masih tengah-tengah lah ya. Masih tengah-tengah lah. Tapi lebih cenderung ke introvert. Mungkin Berarti 60 lah. Menuju ambivert lah ya. Extrovertnya 40 lah ya. 60. Ya, 30 extrovertnya gitu. 40. Gitu. Seperti itulah. Nah, Kelly ketiga nih. Lu Yang dulu. kedua. Yang kedua guys. dulu. Gak mungkin ke Robi ya. Ini urutannya dari yang paling tinggi ya, Mbak. Iya, Extrovert ntar ya. yang Iya, sampai iya. paling tinggi ya. A itu extrovert, A itu turun. Jadi itu kemarin itu masih pas zaman Covid kayaknya masih 78, 79. Turun 10%, jadinya 68. Oh. 68. Extrovert. Oh ya, 78 Puji ke Tuhan. 68. Nah, Iya. Terus ada nih yang paling atas nih, the king of the The king king. extrovert. King of the extrovert. Nggak bener. Yang punyanya Paling- extrovert kalau ada 100% lebih kayaknya lewat Udah, deh. iya, ini udah lewat. Oh, Sejujurnya, Ai juga turun. Sebelum terakhir ngetes itu, Ai inget banget dulu pernah waktu awal ngetes tuh extrovert Ai 99. ini parah sih. Tapi pas kemarin terakhir ya, Ai ngetes extrovert Ai jadi turun di 70, bukan Enggak, 70, bukan 80-an, 83. ya. 83. Jadi berarti dari 99 ke 83 introvert Ai itu naik 17%. Lumayan lah. Itu 3 kali extrovert Lumayan. ketinggian kok Kayak kayaknya deh. pencapaian gitu ya. Mencapai. Pencapaian. Lumayan. Jadi Ai punya sisi introvert sekitar 17%. Oke. Entah itu bisa dianggap introvert atau enggak ya. Tapi Cuma sebenarnya Ai punya setidaknya sisi ada, introvert. ya. Jangan gitu dong. Ai juga mau dibilang introvert tahu. Oke. Oh ya, berarti Korobin pengen dibilang introvert karena mungkin ekstrovert banyak stigma jahatnya kali ya. Bisa jadi. Kebanyakan. Kayak
lu ekstrovert berarti lu ini nih. Nah gitu. iya, itu tuh sudah diteliti oleh Cele. Oleh AI sebenarnya ya. Ada 101 kali ya. 101 pertanyaan boleh tuh. 1000 kayaknya. 101 stigma ya, stigma. 1000. Bisa Kemarin- stigma, bisa mitos, bisa Kemarin fakta. kan kita udah bahas Bisa tentang stigma, bisa stigma mitos, introvert. bisa. Sekarang kita mau tanya ini tentang stigma-stigma yang ada tentang ekstrovert. Ya, Yes. apa Kita aja? langsung tanyakan kedua orang ini ya, Cel. Yes. Kita di sini sebagai Enggak, host Kalian aja ya. juga ekstrovert kan? Tapi kan 20% ada dan levelnya. 40%. Ya bisa. Tapi kan kita bisa. lebih dominan introvert. Yes. Tapi Yu pasti bakal punya jawaban sendiri karena Yu ambivert. Iya, boleh. Oke. Jadi kita mau lihat nih perbandingan Mari Jadi Yang saya benar-benar di sini extrovert. dikucilkan. Kita lihat introvert yang Enggak, jadi benar Extrovertnya extrovert, 20. ambivert dan introvert gimana ya. pandangannya? Oke, mari kita coba. Bismillah. Bismillah. Yang pertama, Stigma pertama. ini ya, ekstrovert suka menjadi pusat, Pusat perhatian. Ai terakhir. Siapa yang setuju? Siapa yang setuju dulu? Coba. Yang setuju siapa? Ekstrovert suka jadi pusat perhatian. Kan Ini berdua berarti dari kalian iya kan berdua kalian dong. Berdua. Ai nggak setuju kalau Ai. Oh. Kalau Ai setuju. Oke. Setuju. Enggak, yang Oh, Yu ini pandang, kan kita- yang Yu pandang kayak ini yang orang yang gue kenal ekstrovert emang suka cari perhatian gitu. Maksudnya bukan Bukan suka cari cari perhatian, perhatian sih, suka emang. jadi pusat perhatian. Iya, beda. Iya. Suka cari Iya, iya, perhatian makanya sama saya jadi pusat benarkan. perhatian Hati-hati. beda. Tenang. Tenang, Tahan, tahan. 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 Baru yang mau sanggah soalnya tadi. No, ini baru 2 ekstrovertnya nih. Setuju sih. Setuju, ya, Kalau setuju, jadi lihat. pusat perhatian ya, Ya, bukan oke. cari perhatian. Iya, Kelly juga menjadi setuju. pusat perhatian. Ini pusat perhatiannya misal contohnya gimana nih? Pusat General, perhatian misalnya General. dalam komunitas gitu Kalau- kayak lagi ngobrol-ngobrol Paling dia suka dominan. dominan gitu. Yes. Oh, Atau kayak misalnya dia suka untuk presentasi. Yes. Salah General, satunya. general aja dulu. General. Nanti General. baru general. Dua-duanya itu ya? General intinya general. Ya pasti lah. Kebanyakan rata-rata Saya gitu juga ya. pikirnya ekstrovert ya emang suka tentang hal itu. Hmm. Ini kenapa enggak jawabnya? Padahal dia Ai- extrovert. bukan. Ai itu lebih kayak ngerasa kalau ini kan bilangnya suka menjadi pusat perhatian gitu kan. Sedangkan menurut Ai naturalnya beberapa ekstrovert itu emang secara tidak langsung walaupun dia suka tidak suka mau nggak mau Akan menjadi. akan Oh iya, menjadi benar, gitu. benar. Jadi Ai Benar-benar. kurang setuju karena Ai jujur kalau bilang pusat perhatian Ai rada orangnya tuh nggak mau yang kelihatan banget gitu. Jadi kayak pick me hitungannya Iya. ya. Jadi kayak Oh, kita jadi kayak diperhatiin maksudnya. Iya, 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 lu iya, jadi iya. perhatiin gue terus Iya, jadi iya. kayak Karakternya gitu. kesannya, negatifnya. Iya, negatif Oh ya, iya karena- benar-benar. Setuju Nah. jadinya. Iya iya. Tapi pas diperhatiin gitu suka gak? Maksudnya Ya suka. enjoy gak gitu? Enjoy. Atau diperhatikan Iya. gitu di pokoknya jadi pusat di- pas jadi pusat perhatian walaupun misalnya emang bukan sengaja buat jadi pusat perhatian gitu loh. Oh semangat. Aing kalau Kalau Korobi Korobi mungkin semangat. semangat ya. Kalau Aing kayak karena biasanya ngerasa kayak harus step up gitu. Kayak misalkan kita lagi begini nih. Kalau misalnya nggak ada yang ngomong kan mau nggak mau harus step up buat ngomong kan. Kayak kemarin misalkan yang introvert, kalian semua introvert gitu ya. Ragu nih apakah videonya bisa ditayangkan. Soalnya setiap kali pertanyaan, Oke. gitu Setuju, ya, setuju. gitu. Iya. terus semua mikir lagi. Jadi kayak di situ mau nggak mau step up untuk kasih kalian pertanyaan yang bisa bikin kalian mikir gitu. Berarti Oke. Berarti kalian bener. Maksudnya kayak gini loh konsepnya. Untuk ekstrovert itu adalah kayak Koko pribadi ya. Ketika dalam kerja kelompok misalnya. Terus ketika dalam sebuah pekerjaan. Koko akan melakukan itu all out. Tanpa kita mau. Sebenarnya nggak mau jadi pusat perhatian juga. Cuman memang ketika ekstrovert kebanyakan ketika ada sesuatu hal yang baru. Mereka kan penasarannya. Beda ya penasaran introvert dengan ekstrovert ya. Caranya adalah introvert meneliti dengan benar-benar ini kayak tanpa orang ketahui. Tapi kalau ekstrovert ketika dia udah mencoba mulai meneliti dan mencoba mempelajari tanpa dia kasih tahu orang lain pun pasti tahu gitu. Jadi tanpa disadari ketika mereka bersikap seperti itu akan menjadi pusat perhatian orang-orang. Nah, kebanyakan orang-orang berpikirnya ekstrovert memang suka diperhatikan. Tetapi pada dasarnya sebenarnya kita cuman ingin jadi kayak apa ya? Berusaha. Pembangkit, iya berusaha dan menjadi pembangkit semangat di dalam sebuah kelompok sebenarnya. Betul. Karena terkadang jujur kayak Koko kadang waktu dulu di kampus juga Koko selalu bilang sama mereka. Ketika ada sebuah pelajaran di kelas ketika mereka nggak paham kayak contohnya gini, kayak dulu tuh Koko kesel banget ketika mereka pelajaran setiap kali ujian mereka nggak paham dan mereka ujungnya nanya. Akhirnya pas ketika di pelajaran Koko paling banyak nanya,
Terus mereka banyak ngoceh sama Koko. Koko bilang kayak gini, lebih baik gue banyak nanya di sini dan kalian bisa jadi ngerti. Iya. Daripada gue diem, kalian diem, jadi nggak ada yang ngerti sama sekali. Paham nggak? Jadi lebih ke bukan cari perhatian, tapi kayak benar-benar mencoba menginfluensi sebenarnya. Supaya kita menyalurkan energi positif ekstrovert kita, supaya mereka juga, oh jadi paham gini, oh gitu ya. Jadi bagi Koko adalah ketika menjalankan segala sesuatu ya memang harus all out dari sisi ekstrovert. Berarti emang sebenarnya ya udah cuman karena emang itu apa ya, mungkin sifatnya Koko kayak pengennya tuh seperti itu. Iya, Tapi nature-nya. secara tidak langsung buat kita itu tidak sengaja menarik perhatian kita Yes. gitu. Jadinya kesannya kayak jadi pusat perhatian. Dan terkadang gitu. orang-orang introvert ketika melihat Koko seperti ini, mereka apaan sih lu? Apaan sih udah harusnya yang bener-bener kayak misalnya udah jam pelajaran udah tinggal mepet. Yang harusnya bentar lagi pulang lu kayak memperpanjang jam mata pelajaran gak sih gara-gara pertanyaan lu? Oh iya. Karena bagi Koko, gue mesti ngerti bener-bener pelajarannya supaya nanti ketika ya gue gak ngandelin siapa-siapa pas ujian. Bahkan ketika lo orang nanya pun gue ya mau gak mau ngasih waktu dulu. Sampai Koko bilang kalau nyontek ganti, jangan ikutin semua, jeplak semua. Ngeselin sih. Berarti ini salah satu karakter Koko yang di luar ekstrovert sebenarnya ya. Karena Iya. kan nggak semua ekstrovert mungkin kayak Korobi kan. Bahasanya apa? Karena Korobi kan orangnya berarti pengen, gue tuh mau ngerti nih pelajaran gitu. Makanya gue nanya gitu. Bukan karena gue mau cari perhatian Yes. or apa gitu kan. Karena memang karakternya Korobi itu memang sudah terbentuk untuk ini buat tujuan hidup gue nih, buat gue yang belajar nih gitu. Jadi lo orang, kalau lo orang ambil positifnya ya lo orang juga dapat pelajarannya Yes. gitu. Tapi Karena- kalau misalnya kalian melihat negatifnya kan, Iya, apaan sih nih orang? karena Sok banget. kalau ada ekstrovert yang misalkan contoh ada ekstrovert juga tapi dia karakternya tidak seperti Korobi ya pasti ada juga yang ekstrovert males-malesan Yes, gitu kan. ada. Ya kan? Ada ekstrovert yang cuman mereka keluarnya tuh ketika ya lagi pas hangout. Karakter Iya, ekstrovertnya. benar. Kalau Korobi ekstrovertnya di segala bidang kayaknya. Wow. Nah, sebelum lanjut nih ke stigma lainnya, Aing mau nanya dulu nih. Kenapa sih kayak kapan awal mula kalian bisa mengetahui diri kalian itu ekstrovert gitu? Apakah ada mungkin histori-histori yang pernah terjadi atau emang didikan dari orang tua mungkin itu bisa mempengaruhi? Oh, iya, Kira-kira gimana? betul. Korobi dari kecil ya. Dari kecil memang Lingkungan kah? orang mama Korobi lebih tepatnya. Ini balik lagi ke bicara soal belajar ya. Ketika belajar dulu, mama Korobi tuh ketika lagi ujian, tau nggak? Itu tuh seminggu misalnya masa ujian. Dulu kan hiburan kita cuma TV ya, anak gen. Gak usah nunjuk-nunjuk. Gen Y. Gak usah Gen nunjuk-nunjuk. Z juga masih, Gen Z saya sih Iya. masih TV juga ya. Doraemon gitu. Dulu lebih parah lagi, bener-bener tau nggak handphone cuman handphone timbuk anjing. Iya. Jadi cuman buat bener-bener telepon doang kayak ini. Nah, jadi zaman dulu tuh waktu Koko sama mama, kita bertiga, kalau misalnya udah zamannya ujian, TV dimatiin seminggu nggak boleh dibuka sama sekali. Pulang sekolah, berangkat nih ya, kita mulai dari bangun pagi ya. Bangun pagi, melek mata, doa, buka buku. Sambil ngantri mandi, karena kamar mandi satu. Jadi setelah mandi pakai baju, makan, sambil baca buku. Sambil baca buku, perjalanan ke sekolah, karena waktu itu dekat, kadang jalan kaki, kadang naik ojek sepeda. Sambil baca buku, sambil ditanyain sama mama, hasil belajar kemarin, sama hasil belajar tadi pagi. Pulang sekolah, habis ujian nih, buka lagi untuk pelajaran besok, baca buku lagi. Sampai tau nggak, kita tuh bertiga tuh kadang kalau udah belajar tuh udah sampai taruh buku di sini, kita begini, nggak taunya kita tidur. Saking gue udah tahu sebenarnya, jadi ya udah nggak usah terlalu gini banget belajar, mikirnya gitu dulu. Tapi it works. Jadi kayak dari situ tuh Korobi menanamkan apa yang Korobi pelajari emang harus Korobi pahami dulu. Jangan sampai ketika ada sebuah pelajaran kita nggak memahami, jadi kita nggak bisa. Dan itu bekerja sampai di titik Koko kerja. Jadi sampai waktu itu kan Koko udah jadi head teller ya. Koko main ke cabang Pluit, teller Pluit bilang kayak gini. Kok lu kalau di Loring kira-kira di mana ya? Gue sih maunya di Bandengan, biar dekat. Cuman di Bandengan nggak terlalu banyak transaksi, sayang. Pengetahuan lu, dia bilang, rugi. Ketika lu ditempatin di cabang sepi itu, ilmu lu nggak kepake, dia bilang. Karena konsepnya adalah kok pahami dulu. Karena ketika kalau kita nggak pahami, kita nggak akan bisa mengerjakannya.
Seperti itu. Jadi kalau misalnya dibilang dari ekstrovertnya itu sebenarnya dari kecil membentuk karakternya itu, dan pas Koko tes MBTI ekstrovertnya itu ternyata Koko segini ya, tinggi ya. Tanpa Koko sadari waktu itu. Jadi tanpa Koko sadari karakter ekstrovert itu semakin lama semakin terbentuk dan hampir maksimal. Cuman kurang 1%. Ya masih belum maksimal lah. Karena 100% hanya milik Tuhan. Wah. Siap. 1%-nya sedekah gitu ya, Iya. Pak. Itu. Kalau dari Koko ya, kalau kamu nanya ekstrovert Koko dari mana, itu kayaknya dari kecil. Dari Pembentukan dari cara didik orang tua. cara didik orang tua ya. Berarti lebih ke yang karena belajar jadinya Koko apa ya, kayak karena Koko ekstrovert jadinya Koko misalnya paling dikenal gitu bahasanya. Terus Yes. juga karena Koko tipenya yang memahami dulu, jadi kalau orang tahu tuh orang inget Koko dan tahu kalau Koko ini orang yang memahami dulu Yes. gitu. Jadinya nyari Koko gitu ya. Sampai pas training KSO, ini yang namanya Robby. Tyler gue bilang lu pinter lu. Wow. Oh, Makasih. makasih. Sama-sama. Ya udah, makasih. Terus kayak ketahuan mereka. Terus sampai temen Koko bilang, udah yang lain suren aja, udah pasti Robby MVP gitu. Waduh. Oh, ada MVP-nya ya? Suren di Jadi setting waktu itu ini. training tuh Suren. waktu training tuh kayak trainernya bilang yang paling aktif nanti dapat hadiah di akhir. Jadi dia kasih kayak bulat-bulatan gitu. Koko paling banyak memang gitu. Paling Paling aktif stand juga out. kali ya bahasanya kan. Terus Cesuni gimana? Kalau I sih ya kayaknya ngerasa dulu tuh introvert deh waktu zaman sekolah. Tapi introvert yang kayak suka bersosialisasi, ngomongnya gimana berarti introvert yang suka bersosialisasi. Introvert. Kayak jadi tuh kayak sebenarnya orangnya rada males-malesan, tapi kalau bahasanya kalau orang bilang introvert tapi I-nya gede gitu. I-nya gede. I-nya kapital. Kalau bahasa bahasa gaul ya. Nggak ngerti ya? Ya udah. Enggak ngerti. Kita nggak gaul berarti ya. Kita kurang gaul. kan kadang kan ada yang bilang ekstrovert, misalkan ekstrovert. Korobi itu ekstrovert yang E-nya gede gitu, dominan. Oh, Sedangkan maksudnya, iya, E-nya iya. tuh yang nggak gede, E-nya masih yang E kecil gitu. Oh, E Ya, ngerti kan kecil. kalau I itu bahasanya I-nya Introvert itu tapi dominan. iya introvert tuh tapi yang masih ngarah ke masih mendekati ekstrovert lah waktu itu. Karena I tuh orangnya sebenarnya malas buat ngobrol sama orang. Cuman I suka terlibat dalam organisasi gitu, kayak keosisan, olahraga, gitu-gitu. Jadi tuh I deket sama kakak-kakak kelas, gitu-gitu. Makanya teman-teman I tuh selalu kirain I tuh tipe-tipe orang yang kayak gampang bersosialisasi. Tapi dalam hati I juga I ngerasa kayak introvert gitu, karena I juga kadang suka kesendirian gitu. Kayak kalau misalkan di kelas lagi nggak ngapa-ngapain, orang kan pasti ngobrol, tapi I tidur gitu loh. Kayak atau nggak dengerin lagu sendiri gitu, nggak mau yang ini. Terus kayak di satu titik, lupa di mana. kayaknya itu karena organisasi gereja kayaknya ya. Di situ tuh masuk ke kepengurusan. Di situ tuh ada tuh satu teman pengurus bilang, kita tuh kalau mau jangkau jiwa tuh tidak boleh pasif. Kita tuh harus bergerak gitu. Mana bisa kita jangkau jiwa tapi kitanya nggak bersedia untuk berbicara sama mereka gitu-gitu. Kita nggak bersedia untuk friendly sama mereka dan lain-lain gitu. Akhirnya di situ saya belajar pelan-pelan deketin satu orang satu demi satu. Mungkin di situ kali pertumbuhannya jadinya akhirnya terbiasa. Setiap kali ketemu orang tuh udah nggak ada rasa kayak gue harus ngomong apa ya gitu. Udah nggak ada yang kayak gitu, kayak ketemu aja gitu. Udah nggak ada. Dulu kan kayaknya sempet rada dikit-dikit takut lah. Kalau introvert mungkin ada gitu ya, kayak bukan takut sih, apa ngomongnya? Kayak overthinking gitu, kayak mikirin apa yang harus diomongin. Padahal kan kalau sekarang ini mungkin Korobi akan lebih mengerti ya. Extrovert itu pasti kalau misalkan ketemu orang gak mikir banyak, kayak tadi Korobi saya hitung itu sudah habisin 4 menit atau 5 menit untuk menceritakan dia untuk penjelasan dia gitu. Terus saya inget banget si Kortian bilang, tuh lu lihat tuh si Robi. Waktu itu pas kita pergi ke L-Trip ke Bogor, kan naik kereta kan. Tuh lu lihat tuh si Robi ngobrol sama Luis, ngomongin apa juga Luis kagak ngerti sebenarnya, tapi Luis iya aja. Semua bisa diomongin sama Korobi. Itu kedengeran kalau orang kita kan. Iya, kita juga ngomongin sih, kita kayak Korobi buset dah. Sampai sih. Tapi terbukti Korobi jadi menginfluence dia mau nge-gym lo sekarang lo. Oh itu ngomongin Promosi marketingnya. Jadi menginfluence weh. Dia udah mulai terpikir, jadi dia bilang, ya nih kok Ai juga mau mulai nge-gym nih tapi bingung. Ya udah daftar dulu aja nanti bareng Ai di FitHub. Itu mah tim marketing gak sih? Sebut lagi namanya Fit.
Oh iya, Nanti di beep gitu. Bip. Iya, itu intinya sih lebih ke situ ya, kenapa Ai bisa extrovert. Jadinya juga Ai menemukan diri itu sebenarnya suka yang tipe-tipe deep talk, ngobrol gitu. Jadinya tuh lebih gampang cari topik gitu-gitu. Tapi bukan karena Ai extrovertnya yang gede Ai-nya. Kadang Ai jujur kalau you perhatiin ya, ini kalau misalkan ada Bella nih, Bella kan ekstrovertnya kayak Robi ya sih, mirip ya? Mirip, Sama kurang Santi, lebih. anggapnya itu bertiga Iya. mirip ya. Mirip. Dari mereka bertiga mungkin Ai bisa kayak gini sendiri. Karena Ai energinya kayak kekuras deh sama kalian. Kemarin ke ulang tahun Chelsea mereka berdua udah nge-hype gitu aja, udah kayak gue capek tau sama lu berdua sebenarnya. Berarti dia ekstrovertnya yang benar-benar nggak ini ya. nggak Karena yang bagi itu. ekstrovert ya ketika ketemu yang kayak gini, maksudnya kayak Seru. lebih rame, mereka akan lebih semangat. Energinya malah nambah. Nambah. Iya. Mereka Nah, you kan tipenya yang bisa begitu tuh. Kalau Ai makanya extrovert mungkin di angka 60 menurun jauh. Karena itu karena Ai lebih sekarang lebih suka kelompok kecil gitu. Ai lebih kayak lebih suka personal talk gitu, deep talk daripada kalau rame-rame banget kayak tujuan pembicaranya bisa kemana-mana gitu. Ai kurang suka yang kayak gitu. Jadi itu lebih suka yang kayak gini, misalnya kayak gini berempat udah enak gitu ngobrolnya, kita ngomongin yang ini berkembangnya jadi lebih banyak gitu. Itu kalau Ai, makanya AI kecil. Lebih ke ambivert dikit Iya, gitu iya ya. sebenarnya Ai nyelip lah ke introvert juga bisa, ke extrovert juga bisa gitu. Nah, apa tuh? Nah, tadi kita bahas lanjut ke stigma-stigma yang ada. Nah, tadi Ko Robi ada ngebahas dikit tentang kalau orang ekstrovert itu kalau ketemu orang energinya malah nambah. Yes. Nah, benar gak sih Kecas. kalau ekstrovert tidak bisa menikmati waktunya sendirian? Atau kayak pas sendirian dia malah capek? Atau malah Atau kayak pergi gitu. iya harus You harusnya pergi. pergi gitu. Dulu ya. Oh. Dulu tuh ketika zaman masih pacaran juga, maksudnya kayak zaman dimana benar-benar kayak harus menyalurkan, kayak kalau di rumah tuh gue ngapain ya di rumah ya? Cepet bosen ya? Iya. Bosen, Gue mau ngapain ya di rumah ya? Mikirnya gitu. stres gitu ya. Enggak. Gue kayaknya harus nggak sih. Apakah sampai Gue harus keluar nih. Gue harus pergi. Jadi pemikiran gitu. Tapi ketika belakangan itu berawal dari ketika pas Ko Robi sekarang udah sendiri. Lebih banyak merenung sih. Jadi makanya introvert Koko ada 17%. Oke. Introvert Koko ada 17%. Jadi ada titik di mana Koko juga sebenarnya butuh waktu sendiri. Iya pasti ada lah. Iya, ada butuh waktu sendiri. Kalau dulu ketika Koko lagi stres dan bingung mau kemana, ujung-ujungnya larinya main game. Oh. Jadi di game sambil ketemu, bahkan main Discord bareng sama temen. Jadi kayak tetap aja ngobrol. Game-nya Masih bersosialisasi. Iya, iya. Tetap aja ngobrol. Jadi Koko alihinnya ke situ ketika bingung mau kemana. Jadi ketika daripada gue stres bingung mau kemana, waktu itu kan juga waktu zamannya sekolah apalagi, terus sama waktu itu masih kuliah ya, waktu itu juga kan ya kantong masih tipis-tipis lah ya. Tipis-tipis. Jadi kalau misalnya pergi-pergi mulu kan boncos juga. Betul. Jadi ya mau nggak mau alihinnya ke game. Jadi kalau misalnya bicara soal nggak bisa menikmati, sebenarnya bisa menikmati, tapi bukan waktu sendiri juga sebenarnya. Ya ada waktunya lah ya. Iya. Tapi Bareng sama kalau temen juga ngebahas intinya. recharge energinya berarti ekstrovert itu harus ngumpul gitu. Sosialisasi gitu. Bahkan Koko waktu itu Harus sampai ketemu inget orang. banget, Koko sampai ikut satu perkumpulan dan kita tuh setiap kali ngumpul di waktu itu di Pizza Hut-nya Harmoni deket yang mau ke Harmonis itulah. Jadi temen Koko tuh ada yang sampai dia bawa colokan rolling gede. Buat Jadi kita mesen pizza terus ngobrol. waktu itu dia colok tengah. Nah itu colokan bener-bener kita colok-colok kita sambil main. Wow. kayak gitu. Oh iya. Nanti kalau ekstrovert kalau misalnya pulang dari party tuh mereka malah seneng gitu pulangnya ya. Nggak Iya, capek pulangnya kayak, seneng. aduh tadi capek banget, Pulangnya seneng. joget-joget. Terus ngobrol banyak banget. Kalau Berarti introvert emang langsung tepar gitu. Kalau ya. Iya, saya sih di kalau partinya introvert. aja udah capek, kapan pulangnya gitu. Oh iya. Iya. Kayak, aduh capek banget, ini kapan pulangnya gitu. Mau pulang duluan gak enak gitu. Kayak kalau ada event-event ini kan Udah kayak introvert, people dulu kan please. kalau dulu kayak kita pas lagi ada event-event kan Koko paling aktif. Ayo foto. Sampai Iya. Kayaknya muka Korobi ada di foto semua orang. Orang lagi Kayaknya. begini, tiba-tiba nongol dia. iya. 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 Ah, itu semua fotonya ada. Kok ada Korobi ya mukanya di mana?
Dia tuh tipe-tipenya Korobi sebagai extrovert berarti kalau misalkan you memang butuh waktu sendiri, you akan sendiri gitu. Tapi lebih baik bersama orang lain gitu ya Yes, berarti ya. recharge energi. Tapi tetap butuh waktu sendiri juga. Kadang kayak kalau Ai lagi udah mumet, apalagi dengan pekerjaan atau dengan studi ya waktu itu ya. Kalau nggak main game, kan itu kan mengalihkan waktu main game karena Ai lebih suka baca komik. Oh. Tetap tapi mengimajinasikan di otak saya Ai supaya jangan sampai Ai berdiam diri. Jadi ketika Ai baca komik tuh Iya. kayak udah buat imajinasi. Oh ini kayak wah cowok oh gitu. Oh iya gini. Oh iya gitu. Di otak Ai tetap bermain. Jadi kayak extrovert itu sebenarnya nggak bisa diam untuk memikirkan sesuatu yang deep kayak ini harusnya gimana ya? Gitu ya. Oh gitu. Enggak. Kayak mesti benar-benar oh gini. Oh iya Harus siap. Oh aktif. gitu. Oh berarti you yes people dong. Jadi orang yang kayak diajak, oh oke, boleh. Gas. Ayo, iya kayak gitu. Yang dadakan Yes gitu people. ya. Iya, yang dadakan Gas. bisa gitu. Karena ekstrovertnya sampai 80-an ya. Jadi kayak 83 sekarang. kalau kadang kalau diajak, oh ya udahlah gitu. Cuman kadang mikir juga sih, males kayak gitu. Tapi oke aja sih gitu. Kelihatan ya perbedaannya ya. Yang Padahal- 80-an Padahal ini baru yang beda 20% beda gitu ya. 20%. Iya. Cuman lumayan berarti ya. Kayak kayaknya bukan yes people deh. Bukan yang orang dikit-dikit oke, tapi cukup sering juga sih kayak walaupun kita capek gitu. Misalkan waktu itu paling parah itu kan mesti abis syuting gitu. Terus kita main badminton. Terus abis main badminton masih ketemu lagi teman-teman ngobrol lagi, main kartu lagi. Pulang masih bisa main game atau pokoknya bisa Masih ada energi kan? masih ada energi gitu loh. Ayo dengernya aja Cuman udah kalau- capek, Ceh. Cuman kalau dia ketemunya sama Ai, waktu di main badminton bisa ketemu sama Ai, terus pergi makannya sama Ai, pulang udah capek dia. Nggak berani dijawab ya. Kesedot ya. Langsung Ada kesedot. iya. Dari tadi kan kita udah melihat ya Kel, kita tuh cuma diem doang gitu ya, yang ngomong kalau nggak Cesun nih Korobi gitu Bahkan kan. ini Cesuni kita kan Korobi gitu. spotlightnya lagi yang ekstrovert. Iya, karena kita juga lagi membahas yang ekstrovert. Nah, oke, ayo mau nanya sih kayak semerah bajunya kayak.